Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Bidan Fahira Putri. NIM saya 210.321.1000010. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanah pertanian organik. Baik, berdasarkan asalnya, tanah dibedakan menjadi dua, yaitu tanah organik dan tanah anorganik. Tanah organik adalah tanah yang berasal dari pelapukan dari sisa tanaman atau berasal dari kulit organisme yang telah mati. Contohnya, tanah gambut, tanah humus, dan tanah regosol. Kemudian tanah anorganik. Tanah anorganik adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan baik secara kimiawi oleh air maupun secara fisik oleh suhu, sinar matahari, dan angin. Contohnya tanah liat, tanah entisol, tanah ekhisol, tanah ultisol, dan lain sebagainya. Ciri-ciri tanah organik. Pertama, bertekstur lunak. Yang kedua, warnanya hitam kecoklatan atau gelap. Yang ketiga, mudah berubah bentuk saat dilakukan penekanan. Kemudian yang terakhir, memiliki sifat plastisitas yang rendah. Selanjutnya, karakteristik tanah organik. Pertama, kadar air yang tinggi. Kedua, memiliki kompresibilitas tinggi. Ketiga, kecepatan dan besar creep yang tinggi. Dan yang terakhir, kadar organik tinggi dan kekuatan rendah. Selanjutnya, pembenah tanah organik. Pembenah tanah organik alami. Pembenah tanah organik yang digolongkan sebagai pembenah tanah organik alami diantaranya adalah lateks, pupuk kandang, dan biomasa tanaman seperti pangkasan legum, sisa panen, atau jerami berangkasan jagung. Pada umumnya, pembenah tanah organik alami seperti pupuk kandang dan biomasa tanaman sudah banyak digunakan oleh petani. Namun, seringkali dibutuhkan jumlah yang sangat banyak dalam aplikasinya. Efektivitas pupuk kandang dan biomasa tanaman dalam memperbaiki sifat tanah cukup tinggi bila diberikan dengan dosis yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada pembenah tanah organik sintetik. Pembenah tanah organik sintetik yang cukup dikenal adalah Fama dan hidrogel yang diformulasikan melalui proses pabrikasi. Pembenah hidrogel mempunyai kemampuan memegang air yang cukup tinggi, yaitu hingga 500 kali bobotnya, sehingga sangat berguna bagi tanah yang didominasi pasir dan tanah dengan kandungan bahan organik rendah, karena kedua tanah tersebut kurang mampu memegang air. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.